Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh-solehah kelas 9. Hari ini kita akan belajar di bab yang ketujuh, yaitu dengan tema meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baiklah, di bab ini kita akan belajar membaca Al-Quran, Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. 2. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, yang ketiga yang kita baca yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berputus asa dari rahmat Allah termasuk sikap tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan salah, kecuali para nabi dan rasul. Dosa dan kesalahan tersebut jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Untuk meraih surga, seorang hamba perlu ikhtiar sekuat tenaga, di antaranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dalam surat Ali Imran ayat 159,
mengandung pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain. Demikian pula dengan kita. Sebelum seseorang meminta maaf kepada kita, hendaknya kita memberi maaf terlebih dahulu. Dengan saling memaafkan, hidup menjadi tenang. Anak-anak, di dalam tema ini kita juga mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ilmu tajwid yang kita pelajari kali ini adalah hukum qalqalah. Qalqalah berarti memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Adapun macam qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra atau qalqalah kecil, qalqalah kubra atau qalqalah besar. Yang pertama kita bahas adalah qalqalah sughra atau kecil, di mana suatu lafaz dibaca qalqalah sughra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun atau cirinya terdapat di tengah-tengah lafaz. Contohnya, angkib latihim, di situ ada ba sukun terdapat di tengah-tengah. Yang kedua adalah qalqalah kubra atau besar. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Dibanding qalqalah sughra, cara membaca qalqalah kubra memantulnya lebih kuat dan mantap. Contohnya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, huruf qafnya karena diwakaf maka memantulnya lebih kuat. Nah, pembelajaran kita kali ini semoga membawa manfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.